Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikannya, terlebih keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian berkat kemurahan-Mu. Aku ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, terlebih karya-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Layakkan kami menyembah-Mu, bersyukur kepada-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat Kamu.
kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan sebagai rasa syukur kami karena kami sudah diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang melayakan setiap kami, Engkau yang bertata atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengampuni kesalahan dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mau angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Biarlah puja ini menjadi pengakuan kita kalau kita mau mempersembahkan kehidupan kita, karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Hidupku sekarang ku persembahkan, hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku,
ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Engkau di dalamku. Biarlah kita tetap mau hidup di dalam Tuhan untuk menjalani setiap rencana Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah penulis hidupku. Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dan ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayat.
dengan segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembahmu Tuhan sepanjang hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau menciptakan kami. Kami mau hidup untuk-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Mengasihi-Mu selalu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu Tuhan, amin, sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, teragungkan namamu Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami, setiap kerinduan kami. Biar kami mau hidup seturut dengan perintah Tuhan, kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu, biar itu yang menguatkan kami, itu yang menghiburkan kami dan menegur kami Tuhan. Biar setiap firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Terpuji namamu Tuhan, teragungkan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Selamat pagi jemaat Bahtera yang saya kasihi dalam Tuhan. Kembali kita ada dalam ibadah kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul berkat 2 kali lipat. Nah, ini judulnya enak. Tapi kita akan melihat siapa yang memperoleh berkat 2 kali lipat. Ayub pasalnya yang ke-42. Ayub pasal 42. Kita berdiri semua, kebiasaan kita walaupun tidak bertatap muka, tapi kita tetap biasakan setiap kali pembacaan firman Tuhan, pertama kali kita berdiri semua. Nah, ayatnya yang ke-10, Ayub pasal 42, ayatnya yang ke-10, kita baca bersama-sama, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, ini judulnya sangat enak didengar. Berkat 2 kali lipat. Tapi untuk memperoleh berkat 2 kali lipat yang Tuhan berikan kepada Ayub, ada yang harus Ayub jalani. Nah, kita lihat Ayub pasal 1. Ayub pasal 1. Jadi pemulihan kekayaan Ayub, berkat Ayub itu, dan bagi kita semua orang yang percaya, yang setia, itu janji Tuhan. Nah,
ayat 1 dari Ayub, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, jadi 10 anaknya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi bukan seluruh dunia ya, tapi di daerah dia, di bagian timur, dialah orang yang terkaya. Nah, kita tadi membaca Allah memulihkan keadaan Ayub dan memberikan ganti 2 kali lipat. Jadi berkatnya 2 kali lipat, lebih banyak 1 kali daripada apa yang dia punya dulu. Tapi ternyata dia harus menjalani proses-proses penderitaan. Yang kalau kita lihat tadi, dia di sini adalah orang itu saleh. Jadi saleh itu mengacu kepada integritas moral Ayub dan komitmen sepenuh hati kepada Allah. Jadi dia itu benar-benar komit sama Allah, harus taat, harus setia. Dan orang itu saleh dan jujur. Nah, jujur di sini menunjukkan kebenaran dalam perkataan, tindakan, dan pikiran. Ya, jujur di hadapan Tuhan. Nah, biasa jujur di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak jujur. Tapi Ayub jujur perkataannya, tindakannya, dan pikirannya kepada Tuhan. Nah, jadi kayaknya kalau mau dilihat, kenapa ya orang baik-baik seperti ini Tuhan mau memberikan dia proses-proses penderitaan, dan mungkin hanya di dalam Alkitab penderitaan Ayub lah, selain penderitaan Yesus ya. Penderitaan Ayub inilah yang begitu berat. Nah, pertama kita akan melihat bahwa penderitaan Ayub yaitu di ayatnya yang ke-14. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang Sheba yang menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepadamu, Tuhan. Jadi yang pertama, dia mendengar berita bahwa lembu sapinya dan keledai betinanya, jadi lembu sapinya tadi berapa? 500 dan keledai betinanya 500 dirampas oleh. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, seorang lembu sapi, bajak, keledai betina makan rumput di sebelah. Datanglah orang-orang Sheba, Raib, diboyong, lembu sapi 500, keledai betina 500. Terus kedua, ayat 16, sementara orang itu berbicara. Jadi ini bersamaan ya saudara-saudara ya. Ini bersamaan ini. Situasi ini ya yang Ayub alami ini ya, karena dikatakan sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Nah, kambing domba Ayub tadi disebut berapa? 7.000 hangus terbakar dengan penjaganya.
Ayat 17 yang ketiga, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuanku. 3.000 unta dirampas, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Jadi berapa itu? 500, 7.000 dan 3.000. Dan yang terakhir, sementara ayat 18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup di seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati 10 anaknya. Anak perempuan 3, 7 laki-laki. Capek ya. Kalau mau diurut semua penderitaan Ayub ini. Kita baru saja ayam hilang. Udah tawuran di tetangga ya. Ini lembu sapi, keledai, itu bersamaan saudara-saudara. Karena kan dikatakan di sini sementara. Jadi yang pertama kita lihat di sini, sebelum Ayub itu memperoleh berkat 2 kali lipat, dia harus menjalani penderitaan. Penderitaannya ini nggak gampang loh. Ini salah satu dialog yang ditulis di Alkitab tentang bagaimana Allah sendiri yang berkata bahwa Ayub itu orang saleh. Nah, ayat 6 dari ayat yang pertama, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi, menjelajah bumi. Jadi iblis itu keliling-keliling ya saudara-saudara ya. Dia mengincar. Kalau sudah jadi teman dia ya udah dia tidak incar. Dia incar ini orang kepunyaan Allah ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Bayangkan saudara-saudara ya. Tuhan begitu perhatian sama Ayub. Dan sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Wah, luar biasa. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini Allah sendiri loh yang ngomong. Tidak ada orang, tiada sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Luar biasa kalau Tuhan sudah memuji manusia ya, saudara-saudara ya. Dan ini dia sampaikan kepada iblis yang adalah penggoda, penipu dan penghancur itu. Lalu terjadilah kejadian ini. Tapi Tuhan berkata, iblis berkata dulu, bukan ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Maksudnya iblis ya, kau yang menjaga, makanya. Jadi saudara perhatikan, kalau Tuhan yang menjaga, karena kita lihat ini corona sudah semakin ganas dan semakin jadi takut orang-orang yang mendengar. Berita-berita yang didengar membuat corona ini sebagai ancaman terbesar ya. Sudah pada ketakutan manusia. Tapi iblis bilang,
Ya, kau lagi melindunginya Tuhan. Bagaimana aku bisa mau mengganggu dia karena Engkau yang melindungi? Kalau ada perlindungan Tuhan, tidak ada yang bisa mengganggu kita, saudara-saudara ya. Ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyai, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maksudnya ya, coba ambil semua yang ada pada dia. Dan apa yang dikatakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan dan mulailah mengerjai Ayub. Bilang jangan ambil nyawanya, jangan kau sentuh. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi sebenarnya saudara-saudara, tujuan berkat 2 kali lipat ini adalah bukan kekayaan jasmani. Karena kekayaan jasmani Tuhan sudah kasih ke Ayub, sudah banyak dia. Tapi Tuhan mau kasih lagi kekayaan apa? Rohani. Karakter Ayub. Kalau diambil dia punya harta, kira-kira dia masih bertahan untuk setia kepada Tuhan. Nah, itulah yang sering kali iblis mencobai kita dan Tuhan mengizinkan mengambil apapun dalam hidup kita. Ini semua terwakili harta, anak. Terus lagi lanjut kepada ayat pasal 2 ayat 6, maka firman Tuhan kepada iblis, nah di dalam kuasamu hanya sayangkan nyawanya, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Jadi tidak cukup harta, tidak cukup anak-anak, iblis sikat melalui sakit penyakit. Nah, ini sudah betul-betul full penderitaan. Cuma hanya penderitaan Yesus yang Ayub tidak bisa kalahkan. Tapi melalui penderitaan yang begitu banyak dialami Ayub ini satu gambaran bagi kita. Apa sih penderitaan yang kita alami saat ini? Sampai kita bisa meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Apa sih? Nah, sudah sakit, sudah jadi penyakitan, tidak ada harta, tidak ada teman. Bahkan teman-teman yang datang ini adalah teman-teman yang menghakimi karena sudah tidak ada apa-apa. Jadi penghakiman terus terjadi. Waktu ada harta, waduh, disanjung-sanjung Ayub ya. Samalah seperti kita manusia ya. Ayat 9, datang lagi, lebih berat lagi, orang terdekat. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah lihat, ini semua sudah terwakilkan. Sudah tidak ada apa-apa, sudah sakit. Terujilah di sini istri yang setia. Dan ini juga perwakilan istri-istri. Ketika sudah tidak ada apa-apa, apakah dia masih setia sama suaminya atau dia ajak mengutuki Tuhan? Pilih istri yang takut akan Tuhan. Jadi bukan cuma duit aja yang dia suka, tapi dia suka juga sama Tuhan. Karena banyak istri-istri lebih cinta uang, di sini ndak ada. Yang nonton nggak ada. Di sono sini. Nah, jadi penderitaan harus dijalani sebelum Ayub memperoleh berkat 2 kali lipat. Tapi ini tidak disadari oleh Ayub.
Dia tidak mengetahui bahwa ini ada dalam rencana Allah. Tiba-tiba aja musibah ini datang, berentetan itu. Ini bukan lagi jatuh ketimpa tangga, ini pokoknya ketimpa-timpa gitu loh. Ini dalam waktu yang bersamaan, mewakili semua penderitaan. Makanya saya katakan, penderitaan apa yang saudara alami? Kesusahan apa yang saudara alami? Tapi ternyata Tuhan tidak mau memberkati Ayub hanya dengan berkat jasmani, tapi berkat rohani. Kehidupan karakternya yang setia sama Tuhan. Itu sebabnya kita butuh karakter yang setia kepada Tuhan. Walaupun tidak ada apa-apa, bahkan penyakit ada dalam diri kita. Teman-teman sudah pada menghakimi, istri tinggalin kita, ngata-ngatain kita. Tapi Ayub tetap setia. Nah, melalui penderitaan ini, Amsal berkata, Amsal 1 ayatnya yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi Ayub ini termasuk orang yang bijaksana, karena dia takut akan Tuhan. Jadi kalau biar orang pintar di rumah, biar orang banyak duit, kalau tidak takut sama Tuhan, tidak setia sama Tuhan, dia dikatakan bodoh, tidak berpendidikan. Karena dia tidak mengenal hikmat Allah. Nah, apa yang disampaikan dalam penderitaan Ayub, ini sebenarnya rencana Tuhan. Dan kadang-kadang penderitaan yang menimpa kita, kesusahan, kesulitan itu kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi ternyata ini ada dalam rencana Allah. Ini maksud Allah. Ada tujuan dan maksud Allah. Allah membiarkan Ayub menderita karena alasan-alasan yang tidak dimengerti oleh Ayub. Kita kadang-kadang tidak tahu. Mewakili seluruh kesusahan Ayub yang kita baca di sini. Seberapa banyak sih saudara punya penderitaan dan kesusahan? Sekalipun kita kadang-kadang tidak memahami apa tujuan Allah, yang kadang-kadang kita tidak pernah punya pikiran, tiba-tiba ada musibah, ada masalah, saudara-saudara. Ini dalam tanda kutip ya, bukan karena kesalahan kita. Karena kesalahan kita, karena dosa kita, kita ditimpa oleh masalah persoalan. Ini di luar konteks. Ini kita berbicara orang yang setia kepada Tuhan, orang yang menjalani kebenaran di dalam Tuhan. Sehingga dia diizinkan memperoleh masalah. Dan keadaan-keadaan ini membuat banyak orang murtad. Membuat banyak orang meninggalkan Tuhan. Tapi contoh di dalam Ayub ini kita akan melihat juga. Jadi yang pertama tadi kita lihat bahwa Allah mengizinkan penderitaan untuk satu tujuan yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Yang kedua, dalam penderitaan itu orang percaya itu harus tekun. Tetap taat, tetap sabar, jangan mengeluh. Kenapa ini COVID ini tidak habis-habis ya? Kenapa ini kesusahan, penderitaan? Tidak usah mengeluh. Tidak usah protes. Nah, Ayub juga sempat memprotes Tuhan. Di dalam pasalnya yang ke-10, Ayub pasal 10, aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku dan seterusnya dan seterusnya. Di pasal 10 ini Ayub sudah mulai mengungkapkan apa yang dialami, apa yang dia rasakan sebagai manusia. Dia mulai protes sama Tuhan. Iya kan? Ayat 9, ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali.
Ada. Ayub sempat memprotes, saudara-saudara. Tapi kita lihat di akhirnya dia mengakui kebesaran Tuhan. Paulus pun mengingatkan kita sebagai orang percaya di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8. 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang 8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan juga ada dalam persimpangan keputusasaan, karena memang penderitaan bukan karena kesalahan mereka, Tuhan mengizinkan. Apalagi Paulus ini memberitakan firman Tuhan. Kadang-kadang penderitaan gembala yaitu memberitakan firman tapi jemaat tidak mau mendengar. Akhirnya jemaat Tuhan bukan lagi jemaat Tuhan, tapi mereka direbut oleh penguasa dunia ini. Mereka akhirnya terikat oleh hal-hal dunia ini. Itu kesedihan gembala-gembala. Karena Paulus berkata, kita itu harusnya ada dalam penderitaan, dalam rencana Allah, kehendak Allah. Melakukan kebenaran, terus kita menderita karena di sekitar kita tidak melakukan kebenaran. Kita melakukan kebenaran, tapi orang-orang banyak yang tidak suka sama kita. Atau kita melakukan kebenaran, kita dituding. Itu yang Tuhan inginkan. Dalam situasi keadaan seperti ini, kita tetap melakukan kebenaran. Jadi penderitaan yang kita alami, kita jalani ini, kita tetap ada dalam koridor firman, dalam kehendak Tuhan. Tidak usah protes, tidak usah kecewa, apalagi mempersalahkan Tuhan. Untung aja Ayub waktu itu tidak langsung mati ya. Itulah Tuhan. Dia memberikan kesempatan bagi kita. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi ketika dalam situasi persoalan keadaan yang tidak mengenakan seperti dialami Ayub, seperti kita juga alami dalam pandemik ini, Tuhan tetap ada menolong kita. Tuhan tetap ada menguatkan kita. Jangan sampai kita ini berjalan tanpa Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Nah, walaupun sempat protes, Ayub berkata, aku ini aku telah bosan hidup. Tapi dalam kesemuanya itu, Ayub kembali menyadari perkataannya itu sudah menyakiti hati Tuhan. Dan di pasalnya yang ke-38 ayat 42. Ayub pasal 42 Ayub berkata, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia menyesal atas protesnya tadi. Sebaiknya kita kalau sudah pernah berkata-kata untuk Tuhan atau mulai memprotes keadaan ini, minta ampun segera seperti Ayub. Ya, karena ada ancaman Tuhan di dalam pasal 38. Kalau Ayub tidak bertobat ya. Nah ini juga buat kita semua ya.
Ayub pasal 38. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim dan seterusnya. Allah menyampaikan bahwa hati-hati ketika menghadapi masalah persoalan dan mulai kita protes dan kita tidak menyadari bahwa ternyata Allah menyiapkan berkat 2 kali ganda. Selain harta Ayub dipulihkan, dia punya kerohanian. Makanya tadi dia berkata, dulu aku kenal engkau. Jadi kadang-kadang penderitaan itu juga membawa kebangunan rohani bagi kita. Kesusahan, kesulitan itu membuat kita itu semakin mengerti siapa itu Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan akhirnya yang ketiga, Allah memulihkan, Allah menghibur, dan Allah memberikan sukacita, sehingga inilah judul khotbah, berkat 2 kali lipat. Dari ayatnya yang ke-42, di sana kita melihat ayatnya yang ke-7 setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang-orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub minta doa untuk kamu karena hanya permintaannya lah yang ku terima supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kalau saudara baca terus, dari 7 anak laki-laki dan 3 perempuan dikasih lagi sama Tuhan, ya. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki. Nah, mulai berdatangan setelah dipulihkan kan. Dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu ia dapat 14.000 ekor kambing domba. Dulu cuma 7.000, sekarang jadi 14. Dan 6.000 unta, dulu cuma 3.000, sekarang jadi 6.000. 1.000 pasang lembu, dulu cuma 500, sekarang jadi 1.000. Dan 1.000 ekor keledai, dulu cuma 500, sekarang sudah 1.000. Dan ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan ketiga Kerenha Puk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, ia melihat anak-anak dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Kalau saudara setia menjalani penderitaan, protes ada dan kembali bertobat, Tuhan akan memulihkan keadaan.
keterpurukan apapun yang kau alami, Tuhan akan memulihkan. Dan seperti firman Tuhan dalam Ayub, 2 kali lipat Tuhan akan mengganti. Dan lebih baik lagi. Karena dikatakan anak perempuannya cantik-cantik di seluruh negeri. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdiri semua. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Biarlah di tengah-tengah pandemik ini, kami kembali melihat penderitaan yang Ayub alami. Tidak seperti yang kami alami Tuhan. Hanya seperberapa saja. Tapi kami melihat Tuhan tidak hanya membentuk kekayaan berkat Ayub 2 kali lipat. Tetapi pengenalannya akan Tuhan. Kebangunan rohani kadang-kadang terbangun ketika kita ada dalam kesulitan, kesusahan. Sehingga kita melihat Allah bukan hanya mendengar dari firman. Tapi kami alami dalam hidup kami. Bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu mampu memulihkan hidup kami di tengah-tengah kesulitan dunia ini. Dan kami percaya penderitaan yang hanya pendek ini Tuhan tidak akan membawa kami meninggalkan Tuhan. Tapi kami percaya kami akan dikuatkan, kami akan dipulihkan, kami akan disegarkan. Sehingga kami mampu berkata, Tuhan adalah kemenanganku, Tuhan yang memampukan aku. Sehingga pada waktunya Tuhan akan menghibur jemaat Batra. Tuhan akan memberkati jemaat Batra 2 kali lipat. Sehingga kesetiaan mereka tidak sia-sia. Dan bukan hanya berkat materi, berkat rohani. Bahkan sampai kepada kekekalan. Mereka hidup setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Berkati tangan-tangan yang memberi. Berkati yang mengembalikan milikmu. Sehingga apapun keuangan dalam krisis ekonomi ini, kalau jemaat Batra mempercayakannya kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan dapat ganti 2 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi dan menyampaikannya. Akhirnya, terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus. Menyertai semua jemaat Bahtera Perumnas 1 Tangerang. Di rumah mereka masing-masing. Dimanapun mereka beraktivitas. Saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita jemaat yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Haleluya. Tetap semangat. Jaga kesehatan, tetap pakai masker dan cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Haleluya.